Surat Al-Baqarah ini ayat 30 ya Ibu-ibu. Nah, jadi ayat 30 di sini, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman ya, wa iz qala rabbuka lil malaikah, kepada para malaikat, inni ja'ilum fil ardi, aku hendak menjadikan di bumi khalifah ya. Qalu, nah berkatalah mereka para malaikat tadi ya, ataj'alu fiha, apakah engkau hendak menjadikan mayyufsidu, orang yang merusak fiha di sana, wa yasfikud dima, dan yang menumpahkan darah, wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih ya, bihamdika, memujimu, wa nuqaddisulak, dan menyucikan. Qala inni, nah Allah berfirman, sungguh aku, a'lamu, mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi Allah mengabarkan kepada malaikat ya bahwa akan menjadikan khalifah ya di muka bumi, yaitu manusia ya. Maka di sini malaikat protes ya, kenapa? Ya manusia itu kan malaikat tahu sifatnya ya, suka merusak, menumpahkan darah ya. Namun Allah menyampaikan di sini, Allah lebih tahu ya maksud dari tujuan Allah. Jadi walaupun malaikat itu paling taat ya, bertasbih saja ya, kemudian memuji Allah, mensucikan Allah, tidak pernah ya mereka itu bermaksiat, tidak pernah membangkang. Namun kata Allah, akulah yang lebih mengetahui ya di balik penciptaan kita ya sebagai manusia. Nah, jadi disinilah tujuan yang kedua, Allah menciptakan kita itu menjadi khalifah di bumi ya, khalifah fil ard. Arti khalifah itu kan wali ya, wali atau wakil ya. Jadi Allah menciptakan kita itu sebagai wakil Allah di bumi. Apa perintah Allah? Kita sebagai khalifah ini diperintahkan untuk ya memakmurkan bumi ini ya, menjadikan kita sebagai rahmat seluruh alam, memimpin alam ini, supaya kehidupan di dunia ini berlangsung sesuai yang Allah inginkan. Nah, jadi tugas manusia itu tadi bagaimana membuat ya keadaan di dunia ini ya, khususnya seluruh manusia ya, untuk mengikuti tujuan yang pertama tadi, yaitu beribadah. Nah, jadi khalifah itu kan wakil Allah ya, untuk memegang amanah yang sangat besar ya, bagaimana mengatur urusan baik kehidupan kita ya maupun alam semesta. Nah, jadi ini sangat luas ya. Jadi kita diperintahkan menegakkan ya aturan-aturan Allah sebagai khalifah ini. Tentunya di antaranya kita juga harus ya punya pemimpin ya. Pemimpin khalifah itu juga bermakna ya, pemimpin yang bisa menjamin ya kehidupan kita ini bisa menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu di sini kita diperintahkan ya ketika mencari pemimpin, maka kita harus mengikuti ya kriteria yang Allah inginkan ya. Di antaranya dia harus beriman, bertakwa, bersikap adil ya. Kemudian dia juga mau tunduk ya, patuh kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pemimpin yang mau ya mengikuti aturan Allah, karena itulah yang bisa menjamin ya kehidupan kita untuk bisa melaksanakan agama dengan baik. Nah, makanya kalau kita lihat ya, saudara kita di Palestina itu mengapa mereka berontak ya, karena mereka selama ini dijajah ya, diblokade, bahkan ya tujuan dari Israel itu kan pengennya mereka sekarang yang menguasai ya Gaza itu, pengennya mereka yang mengatur. Nah, mereka tidak mau ya ketika dikuasai oleh asing, apalagi yang sudah jelas-jelas ya Zionis itu dengan kita lihat sekarang ya, mereka itu paling kejam ya. Kita lihat bagaimana Firaun di zaman sekarang ternyata ya seperti itu. Nah, tentunya sebagai umat Islam maka wajib hukumnya untuk mempertahankan ya kemerdekaan itu harus didapatkan. Karena
Itulah tujuan Allah menciptakan kita, kita harus merdeka dalam artian bisa melaksanakan semua aturan Allah itu dengan sempurna. Nah, di mana Baitul Maqdis itu kan memang sudah diwakafkan untuk umat Islam, maka kewajiban kita seluruh umat Islam di dunia ini untuk menjaga. Nah, begitu juga harusnya ya bagaimana umat Islam itu tidak terima ketika misalnya Masjidil Haram ya ataupun Masjid Nabawi dikuasai oleh orang kafir ya, begitu juga harusnya perasaan kita ketika Masjidil Aqsa itu dikuasai orang kafir. Karena tiga itulah perintah Rasul ya yang harus kita jaga, bahkan kita disunahkan ya untuk datang ke tempat itu ya, hanya tiga tempat itu yang disuruh bersusah-susah ya. Artinya kita suruh berupaya untuk bisa ke 3 tempat itu saja di dunia, yang lainnya tidak ada ya perintah Rasul. Bahkan, Allah memberikan ganjaran yang berbeda ya di 3 tempat itu, di mana di Masjidil Haram kita beribadah di sana 100.000 kali ya dibandingkan beribadah di tempat lain pahalanya. Dan di Masjid Nabawi itu kan 1.000 kali ya, dan di Masjidil Aqsa itu 500 kali. Nah, maka 3 tempat ini harus menjadi milik umat Islam ya, karena zaman dahulu ya para ulama itu ketika berhaji ya setelah ke Mekah mereka ke Madinah dan ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang kita kan agak kesulitan ya karena dikuasai oleh kaum Zionis Israel. Maka tugas kita lah di sini sebagai khalifah ini ya, bagaimana kita kembali ya harus mengembalikan kepemimpinan khususnya di 3 tempat ini ya, harus umat Islam yang menguasai. Karena perintah Allah itu ya kita sebagai umat Islam harus bisa ya menegakkan perintah-perintah Allah, di antaranya tadi bagaimana kita bisa beribadah di sana dengan mudah ya, maka harus kita kuasai sebagai umat Islam. Nah, disinilah khalifah ini ya kita maknai, kita harus ya menjadi pemimpin ya, khususnya memimpin diri kita sendiri ya, jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, kadang kita memimpin diri saja belum benar ya. Ketika kita ikuti hawa nafsu kita, maka kita berarti belum bisa memimpin diri kita sendiri. Kita bermaksiat itu artinya kan menuruti bisikan setan ya, musuh kita. Nah, musuh yang abadi itu kata Allah ya. Tapi kalau kita sampai ngikuti ya bisikan setan, maka artinya kita gagal ya memimpin diri kita sendiri ya, apalagi misalnya memimpin orang lain ya. Nah, jadi yang paling pertama tentunya bagaimana kita senantiasa memimpin diri kita, jangan sampai hawa nafsu kita yang berkuasa ya, apalagi mengikuti bisikan setan. Artinya kita harus senantiasa dalam ketaatan ya, kemudian menjauhkan kemaksiatan ya, dan tentunya menerima semua takdir dari Allah. Nah, dengan berlapang dada, dengan ikhlas, dengan berbaik sangka. Nah, maka inilah ya yang harus terus kita ingat di dalam diri kita ketika kita lalai, ketika kita tersibukkan dengan dunia, tersibukkan dengan hal-hal ya yang melencengkan tugas kita, maka kembali kita ingat. Nah, kemudian juga tentunya ya kekhalifahan ini harus kita wariskan ya kepada generasi anak-anak kita. Nah, makanya Nabi Zakaria itu ya sampai memohon kepada Allah itu ya supaya diberi keturunan ya. Karena beliau tidak ingin berhenti ya ibadah itu ketika sudah meninggal. Nah, jadi kalau kita tidak punya investasi amal jariah kan selesai ya Bu ya, ibadah kita ketika umur kita habis, habis sudah ibadah kita. Tapi ketika kita mempunyai amal-amal jariah, Masya Allah ya, walaupun kita masih menunggu alam akhirat itu mungkin jutaan atau miliaran tahun ya, belum kiamat misalnya kita udah di alam barzah, tapi bisa terus mengalir pahala kita yaitu dengan amal jariah ya. Nah, maka kita ingat kembali amal jariah yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat ya. Makanya di sini kita menuntut ilmu salah satunya ya mengikuti kajian ini untuk memperoleh ya salah satu amal jariah yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah ya seperti kita wakaf ya kepada masjid ataupun eh, pesantren, pondok tahfiz misalnya, yang di situ akan terus mengalir ya pahalanya ya selama orang-orang itu masih ya menggunakan ya fasilitas yang kita sumbang di sana ya. Memberikan apalagi misalnya bisa menyantuni ya anak-anak yatim yang tahfiz misalnya, maka selama mereka terus beribadah, kita akan dapat pahalanya yang terus mengalir ya walaupun kita sudah tidak ada ya.
Dan yang terakhir tentunya anak kita sendiri ya, sebagai anak-anak yang soleh itu kita terus doakan mereka ya, semoga nanti terus melanjutkan ya ibadah kita. Jadi kita mungkin mengajarkan mereka sering bersedekah dan mereka nanti meneruskan ya ketika kita sudah tidak ada, ingat, oh dulu ya bapakku, ibuku suka nih bersedekah. Lalu mereka ngikuti, ngikuti kita. Ingat lagi, oh dulu mamaku sering pengajian nih ya, ingat dia, oh kalau ini pengaji, maka mereka juga pengen gitu ikut ngaji ya. Masya Allah itu kita dapat terus Bu pahalanya selama mereka ingat-ingat ya apa yang kita pernah contohkan, kita ingatkan, itu mereka lakukan ya, kita akan terus mendapat pahalanya. Nah, maka betapa miris ya, kemarin saya lihat berita itu, ada seorang anak ya divonis ya di luar negeri sih, walaupun di luar negeri ya, ini menjadi pelajaran saja bagi kita. Nah, dia divonis ya berkat atas kejahatannya itu mau dihukum hukum mati ya, Bu, ya. Karena saking banyaknya sudah kejahatannya, maka dia menulis surat ya untuk ibunya. Dia bilang, "Sebelum saya dibunuh, maka dia minta sampaikan suratnya." Nah, isi suratnya itu dia protes ya terhadap ibunya. Selama ini dia bilang, "Dari kecil saya pernah mencuri, ibu membiarkan bahkan mengambil ya hasil curian saya untuk berbelanja. Nah, ketika saya menjalimi teman istilahnya ya, mukul atau apa berkelahi malah dibela gitu pada dia salah. Nah, ternyata dia tidak mau terima gitu ya, selama ini dia bilang dia melakukan keburukan-keburukan itu karena sikap ya seperti dukungan dari orang tua ya, bukan meluruskan tapi seperti mendukung. Nah, itulah yang nauzubillah ya, summa nauzubillah, jangan sampai kita membiarkan ya ketika kita melihat ya kemungkaran khususnya anak-anak kita, maka kita harus terus berdakwah ya, harus terus nyampaikan. Ya entah sampai kapan dia mau ngikut atau tidak, yang jelas kita sudah berusaha ya di hadapan Allah nanti kita punya jawaban ya. Karena memang tidak selalu ya dakwah itu berhasil. Jangankan kita ya, Nabi Nuh saja itu diuji Allah ya dengan anaknya Kan'an itu tidak mau terima ya dakwah beliau sehingga anaknya itu mati dalam kekafiran ya. Maka yang Allah hisap itu bukan hasil akhir ya ibu-ibu ya. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan kadang ya, karena yang dilihat Allah itu usaha kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah mengarahkan anak-anak kita, sudah memberikan pendidikan ya sesuai agama Islam, sudahkah kita memberikan teladan yang baik? Maka yang Allah nilai adalah usaha kita. Perkara anak kita itu mau jadi baik atau tidak, Allah tidak akan menghisap ya. Yang dihisap itu adalah upaya kita sebagai orang tua. Nah, jadi inilah ya dua tugas kita yang Allah menciptakan kita ini benar-benar kita maknai, kemudian kita dalam diri kita itu menjadi suatu rambu-rambu ya ketika kita melakukan apapun kita ingat lagi. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ya setiap hembusan napas kita, setiap kesempatan ya untuk supaya senantiasa bernilai ibadah tadi ya. Dan yang kedua tadi bagaimana kita bisa menjalankan amanah Allah dengan baik ya, maka kita ikutilah semua yang Allah perintahkan ya. Jangan sampai kita mengambil aturan-aturan di luar dari aturan Allah. Demikian ibu-ibu ya materi materi hari hari ini ya. Kita hanya khusus kembali mengingat ya tugas utama kita ya sebagai manusia sesuai dengan yang Allah inginkan. Kita ulang kembali, yang pertama tadi adalah surat dalilnya ya, surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu tugas kita hanya beribadah ya kepada Allah. Jadi dalam artian mau kita sebagai guru, mau sebagai ibu rumah tangga, sebagai pedagang, pebisnis, atau sebagai apapun, maka kita niatkan itu ibadah, Masya Allah, jadi tidak ada yang sia-sia ya ketika kita mulai berdagang ini ya, niatkan ini mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, niatkan karena Allah, ikuti cara berdagang Rasulullah, setelah itu tawakal, kita serahkan hasilnya, mau untung mau rugi kita serahkan sama Allah, maka itu jadi nilai ibadah semua. Walaupun rugi kita sabar, maka itu lebih besar lagi pahalanya, dan kita mendapat keuntungan, kita tidak lupa untuk zakatnya, infaknya, sedekahnya, maka itu juga bentuk kesyukurannya atas nikmat Allah. Jadi tidak ada apapun untuk profesi kita, mau ibu-ibu di rumah ya, memasak, mengurus anak, semuanya itu jadi ibadah ketika kita niatkan. Jadi jangan sampai kita nih ibu-ibu ya, nyapu-nyapu aja gitu, bismillah.
bismillah dengan aku membersihkan rumah ini mudah-mudahan gitu kan niatnya ibadah ya, Allah cinta kebersihan. Kemudian dengan bersih kita berharap ya betah di rumah anak-anak kita, keluarga kita misalnya, maka ibadah itu nyaman, maka luar biasa. Tidak ada lagi ceritanya kita mengeluh, marah-marah ya. Nah, karena kalau diiringi dengan mengeluh, marah-marah gitu ya, bisa jadi Allah tidak terima ya ibadah kita itu. Nah, makanya tadi ikhlas, ridho ya dengan lapang dada ya. Itu yang pertama. Dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kemudian tadi yang kedua yaitu sebagai khalifah ya. Demikian ibu-ibu materi kita. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan, masih ada waktu beberapa ini.